Sadar atau pura-pura tidak sadar, manusia yang mempunyai keinginan baru, berarti ia wajib menerima masalah baru. Pasti langsung bertanya, maksudnya, saya tidak bertujuan untuk merusak keinginan Anda. Saya hanya berbicara fakta, dan saya malah ingin menyampaikan jalan menuju keinginan Anda. Kita lanjut ya. Tidak apa-apa, itu baik. Malah, jika keinginan yang besar dan masalahnya juga besar, namun terbukti bisa menyelesaikannya, dia adalah orang yang siap naik strata. Dan apabila manusia tersebut tidak mau menerima masalahnya, akan sangat menyakitkan, bukan hanya pada dirinya sendiri, bisa juga orang di sekitarnya. Apakah ini disadari olehnya? Belum tentu orang tersebut sadar. Bukan karena dia tidak tahu masalahnya, dia tahu, bahkan jelas dan paham betul, akan tetapi tidak mau menerimanya. Mereka lebih merasa seperti tidak ada yang bisa dilakukannya lagi. Kenapa begitu? Mungkin bisa didorong capek, tidak kuat lagi. Mungkin bisa didorong keinginan yang lebih kuat untuk didahulukan. Bisa juga karena pergerakan teknologi yang indah, sehingga membuat orang berkeinginan luas dan merasa dirinya harus diistimewakan. Padahal orang yang istimewa karena buah hasil dari prosesnya, bahkan bisa juga proses yang ekstrim. Memang benar, teknologi mengatasi masalah ekonomi di masa lalu, namun juga memberi kita masalah psikologis baru. Kita bebas mempunyai keinginan banyak, sesegera cepat, sesegera memungkinkan, harus terwujud, dan masih terus meminta lebih. Disinilah biasanya orang menaruh harapannya pada sembarang tempat, dan ketika harapan itu tidak sesuai dengan keinginannya, di situ mulai muncul goncangan baru. Bukan hanya membuatnya terluka, temannya pun bisa ikut disalahkan, bahkan orang tuanya pun bisa disalahkan sebagai tempat untuk menaruhkan harapannya tersebut. Seperti kata-kata Ali bin Abi Thalib, yang paling pahit ialah berharap pada manusia. Apakah berharap tidak boleh? Tentu saja boleh. Barack Obama, Oprah, Jack Ma, J.K. Rowling, Bill Gates, semua orang top mengatakan, dan kita harus mencerna dengan pemahaman yang mendalam sebagai bentuk kebaikan intelektual. Orang yang berhasil karena mereka menaruh harapannya dengan benar, karena mereka membuat dan memperbaiki tempat untuk melandaskan harapannya tersebut. Mulai bisa dipahami. Jadi, sudah benarkah Anda menaruh harapan Anda? Jika harapan tidak sesuai kenyataan, siapakah yang bertanggung jawab? Pasti Anda tahu jawabannya. Barangkali ini ada maksud dari tulisan Aristoteles. Orang mudah dikelabui karena mereka lekas berharap. Ini sama halnya dengan yang terjadi saat ini kan. Orang mudah dikelabui karena mereka hanya berharap. Mereka tidak memiliki pengalaman sebagai tempat untuk melandaskan harapannya. Padahal semua ada prosesnya, dan pengalaman didapat dari proses itu sendiri. Kenapa tidak mau mengakui adanya proses dan malah merasa dirinya harus diistimewakan? Padahal orang yang bisa mencapai keinginannya justru karena mereka mengakui bahwa mereka sebenarnya biasa saja, bukan istimewa. Karena mereka menerima bahwa mereka sebenarnya biasa saja, ini menuntun mereka untuk melakukan tindakan perbaikan demi perbaikan menuju pada keistimewaan.